Adapun mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah. Yukhtassu bil anbiya wal mursalin. Suatu perkara yang menunjukkan akan keluar biasaan yang tidak biasa ya. Suatu perkara yang tidak biasa yang ada pada khususnya para anbiya dan para rasul. Sehingga kalau bukan anbiya dan bukan rasul itu namanya macam-macam hadirin. Kalau bukan anbiya dan rasul misalnya seperti para aulia namanya karamah. Kalau pada umumnya orang itu namanya keajaiban, ajaib atau ta'ajub ya. Adapun untuk sebelum kenabian namanya irhasat. Hal-hal yang di luar nalar sebelum dilantik menjadi nabi atau rasul itu namanya irhasat. Irhasat. Dan kemudian untuk orang yang ma'asi atau ahli maksiat dan juga orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang kafir namanya adalah istidraj. Sedangkan untuk orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan positif tapi minus. Tapi minus itu namanya ihana. Apa itu ihana? Ihana itu penghinaan. Saya kasih contoh masing-masing ya. Kalau pada para nabi mukjizat sudah tahu membelah bulan, mendatangkan pohon dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad, membelah lautan, menghidupkan orang yang sudah wafat dan lain sebagainya. Itu mukjizat kalau itu disandarkan kepada nabi. Tapi ada perkara yang perkara itu adalah perkara yang mirip dengan mukjizat. Mirip dengan mukjizat. Namanya apa? Namanya karomah dan disandarkan kepada para wali Allah. Pernah kita mendengar karomah daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menghidupkan orang yang wafat. Sampai ada dikatakan kalau Nabi Isa sampai dibandingkan sebenarnya enggak kurang layak lah ya. Kurang layak dibandingkan dengan Nabi Isa, kurang layak. Kenapa? Karena posisinya ya kan wali sama nabi ya jauh. Ada yang membandingkannya dengan mengatakan kalau Nabi Isa itu masih biidznillah, tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tanpa biidznillah katanya. Sebenarnya gini, hadirin. Kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Saya pecinta para aulia, saya pengagum para aulia. Saya mulai kecil, usia masih SD mungkin kelas 2, kelas 3, saya ini sudah baca kitab Karamatul Aulia, Jami'ul Karamatul Aulia, saya kelas 2 SD atau 3 SD lah. Terjemahan tapi itu bahasa Arab. Itu saya baca. Terjemahan daripada Malaysia kalau nggak salah, pakai bahasa Melayu. Saya baca itu. Jadi saya mulai kecil pengagum aulia dan saya menyaksikan mata ini sudah banyak menyaksikan para wali-wali Allah. Tidak satupun para wali-wali Allah yang saya ragukan sama sekali. Termasuk Sayyidina Syekh Siti Jenar. Saya tidak meragukan sedikit pun bahwasanya beliau adalah wali Allah. Apalagi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani yang jelas-jelasan. Saya bahkan punya manaqibnya yang luar biasa yang dijelaskan ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan sesungguhnya kakiku ini ada di atas leher para wali. Itu disebutkan nama-nama wali yang ada di dunia ini semuanya itu langsung tunduk. Disebutkan keadaannya waktu itu. Waktu Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan itu di Baghdad, itu diberikan orang di Yaman mengatakan apa, orang yang di Syria mengatakan apa, yang di Maroko mengatakan apa, itu semuanya disebut. Tapi untuk membandingkannya itu tanpa membandingkan status ya. Terus lalu kemudian dikatakan, itu Nabi Isa masih pakai biidznillah, tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani enggak pakai biidznillah dengan izin Allah, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani enggak usah pakai dengan izin Allah.
Ya saya tidak meragukan Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi saya meragukan yang menyampaikan ceritanya. Ya, paham ya? Nabi apa dibanding nabi menungso biasa itu kayak apapun tidak bisa. Ya, bahkan malaikat aja kalah dengan para nabi. Ya. Jadi seperti itu. Tapi walinya nemen wali Qutbur Rabbani wa Ghautsus Samadani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani itu luar biasa. Itu karamah. Ada di antara mereka itu yang salah seorang dari para salihin namanya Al-Imam Muhsin bin Alawi. Beliau itu didatangi oleh orang perempuan. Orang perempuan ini mau minta air, minta doa. Anaknya sakit. Dia naik keledai. Keledai itu dari jalanan jauh. Naik keledai sampai ke kotanya Al-Imam Muhsin ini. Sampai di situ lalu kemudian keledai itu mati hadirin. Belum sampai rumahnya ini. Nangis perempuan tadi itu. Wes anakku iki wis loro-loro aku ape njayuk banyu terus gak taunya keledaiku mati. Aku balik apa iki? Aku iki tanggung jawabmu sing disalahno sapa? Imam Muhsin tadi itu. Iki gara-gara engkau kamu wahai Imam Muhsin iki wis disalah-salahno terus ini. Ada satu orang dengar, Imam Muhsin sapa bin Alwi lu teko berangkat dia. Sampai ketemu Imam Muhsin ini tadi, orang yang melihat orang perempuan tadi, disampaikan, dia Imam ada perempuan, dia tua, sepuh, nenek-nenek. Dia itu dari perjalanan jauh datang ke sini katanya, terus keledainya mati. Lah keledainya mati, dia nangis-nangis yang disalahkan kamu, engkau wahai Imam. Loh, kok aku melok-melok salah, wong aku enggak salah blas, wong aku nang omah tadi. Ya. Tapi kata imam, kata orang tadi yang menyampaikan, nggak tahu imam, didatangi perempuan tadi. Mana perempuan yang menyalahkan saya? Ada perempuan tadi itu masih nangis-nangis. Ya. Didatangi, disamper, terus tanya, wahai perempuan, kamu kenapa? Katanya. Kamu siapa? Kata perempuan tadi. Saya Muhsin. Saya Muhsin katanya. Muhsin bin Alwi, iya. Ini gara-gara koni. Mungkin karepe wong wedok mau iku, omahmu kadon, coba cedak omahku lah enak. Ya. Gara-gara kamu ini sampai keledaiku mati, kecapean dan lain sebagainya. Masa mati katanya? Iya mati ini. Semua orang mengatakan iya mati. Gak taunya keledai tadi itu kupingnya dijawur. Tarik kuping. Ayo tangi. Gitu kan. Keledai yang sudah meninggal itu tarik. Ayo bangun. Melok Pak tangi. Semuanya bangun. Nah ini makanya itu berdasarkan semuanya memang dengan izin Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya karomah hadirin. Tapi yang disayangkan ada seseorang ulama yang mengatakan tentang akhir zaman ini dan itu nyata. Kenapa akhir zaman ini kok orang melihat karomah itu seakan-akan sudah tidak ada atau hampir habis? Kenapa? Tak lain karena qillatu husnudzon. Saking sedikitnya husnudzon. Wong saiki iki lebih banyak suudzon daripada husnudzon. Ada seorang wali min auliyaillah. Ya. Ini nyata hadirin. Ada orang itu kemudian datang ke tempat satu orang minta supaya anaknya disembuhkan. Didoai, waras anaknya. Anaknya sembuh. Padahal sakitnya itu sakit parah. Lalu kemudian dia mendengarkan ada seorang orang alim yang lain. Ya. Mungkin orang alim ini lebih viral gitu loh. Didatangi, ini orangnya cerita sama saya sendiri nih. Saya datangi. Orang korban ya, orang korban ini yang cerita sama saya. Iki lu viral, iki lu alim iki ngene ngono padahal ya enggak alim-alim nemen kalau saya lihat dengannya wong iku enggak alim-alim nemen. Ya cuman viral dan luar biasa, jamaah majelisnya itu full banyak. Saking anunya sehingga dia melupakan orang yang syekh atau orang yang tadi yang orang soleh tadi yang pertama mendoakan anaknya sampai sembuh. Ketika anaknya sakit, orang tadi akhirnya kembalinya kepada orang yang viral tadi. Yo ditungakno mbek wong viral iki mau. Ternyata doanya enggak mandi. Sampai wallahu alam anaknya mati apa enggak saya enggak tahu. Katanya. Sampai akhirnya kok tambah parah, kok tambah anu. Saya ceritakannya ya mungkin ujianmu saya bilang gitu aja tanpa mengurangi orang soleh yang viral tadi itu.
Ya, akhirnya sudah nabi ulama ya tambah dadi kok. Ya. Akhirnya dia kembali ke apa namanya orang soleh yang pertama tadi. Tapi keadaannya sudah lain. Kenapa? Karena husnudzonnya itu sudah menipis. Tidak seperti pertama, kurang yakin dan kurang anu. Sampai anaknya ya sudah bismillah mudah-mudahan anak sembuh gitu. Sampai akhirnya ternyata nggak sembuh anaknya. Dan dia menyesal, coba aku mulai pertama itu stok orang soleh yang pertama itu tadi. Ala kulli hal ini nih karomah itu perkara yang luar biasa yang di luar daripada nalar manusia tapi dikhususkan untuk para wali-wali Allah. Itu karomah. Irhasat, apa itu irhasat? Kejadian yang luar biasa, ya, amrun khariqun lil adah, suatu kejadian yang di luar nalar. Itu artinya luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang calon jadi nabi, belum dilantik menjadi nabi. Seperti halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebelum diutus nabi banyak kejadian-kejadian yang luar biasa hadirin. Salah satunya ya baginda Nabi Muhammad SAW dinaungi oleh awan sehingga tidak terkena panas sama sekali. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu nyandar di pohon, pohonnya itu menaungi Nabi Muhammad. Ya bukan menaungi gini saja, tapi ketika menaungi gitu Nabi Muhammad di sini ya. Kalau mataharinya di sana kan Nabi Muhammad kena. Ini pohonnya itu miring ke sana. Batang itu apa daun-daunnya itu, rindangnya, daun-daun atasnya itu miring ke sana. Sehingga jadi mengikuti cahaya matahari di mana dia itu menyorot baginda Nabi Muhammad, itu daun itu mengikuti. Dan banyak lagi. Seperti misalnya Abi Thalib, ya, Abu Thalib itu punya anak banyak hadirin. Ada yang namanya Ja'far, ada yang namanya Ali, ada yang namanya Thalib, ada yang namanya Ummu Hani. Ya. Para anak-anak Abu Thalib ini. Dan ini Abu Thalib itu tidak akan memberi anak-anak mereka makan atau tidak boleh memulai makan kecuali baginda Nabi Muhammad dulu yang makan. Nah, anak-anak yang makan itu sudah pernah berkali-kali anak-anaknya Abu Thalib itu kalau makan padahal makanannya banyak. Ketika makan mereka pasti merasa masih kekurangan. Durung warak kabeh itu merasa kekurangan. Tapi ketika makanannya itu pernah dicoba, makanannya itu sedikit, baginda Nabi Muhammad dulu yang makan. Bahkan Abu Thalibnya nggak makan, nunggu Nabi Muhammad dulu yang makan. Begitu Nabi Muhammad makan, ayo sudah Muhammad sudah makan, ayo sudah mulai. Mereka makan. Ketika mereka makan, itu makanan mereka anak-anak itu kenyang, padahal ini makanan sedikit. Mereka anak-anak itu kenyang sedangkan baginda Nabi sedangkan makanan itu masih banyak. Loh ini apa? Keberkahan daripada Nabi Muhammad sebelum jadi nabi itu masih anak-anak bahkan. Ya. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan istidraj itu adalah suatu perkara yang diberikan kepada, bukan luar biasa, tapi suatu perkara yang diberikan kepada orang-orang yang dia itu sesat atau kafir atau ahli maksiat. Itu perkara diciptakan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya dia tambah jauh dari Allah. Antum melihat ada satu orang itu nek dia hijrah, nek kalau dia ingin berbuat baik tambah melarat hadirin. Loh, itu memang ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah khawatir, yang namanya ujian itu enggak bendino. Pasti ada lewatnya. Wong ujian sekolah iku ono tanggari sak minggu, mari minggu ngarepe wis ono, ya kan. Apalagi ujian-ujiannya Allah Subhanahu wa taala itu sebentar saja. Cuman memang yang dilatih adalah kesabaran. Yang diuji adalah kesabaran kita. Mau sabar atau tidak. Ya, mudah-mudahan ketika datang ujian itu kita sabar, dan setelah ujian itu kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa melupakan bagaimana pahitnya ujian tersebut. Ya. Saking seneng ya sampai lali ujiannya. Ada satu orang itu kalau dia maksiat tambah sugih. Saya ngelihat ada satu orang itu, bukan ngelihat inbox saya. Beb, saya bingung, Beb. Lu bingung apa? Tapi untung orangnya sudah baik lah, insya Allah.
Saya ini Beb, kalau saya ini berbuat baik, saya ini tambah melarat Beb, tambah tidak punya duit, tambah banyak hutang katanya. Tapi ketika saya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya enggak, aku enggak kok perbuatan enggak baik kok opo, enggak, sudah wis pokoknya dia enggak baik. Saya kok tambah sugih, tambah kaya. Ajib ya, bilang. Tidak baiknya itu salah satunya adalah perbuatan zina. Jadi, iki dadak lanang iki memang kerjane gitu. Dibayar sama perempuan-perempuan untuk menemani dia. Tambah sugih. Ono sing nukokno aku sepeda motor. Ada yang memberikan saya sepeda motor dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wis pokoknya omongannya akeh lah. Terus saya bilang, "Loh iya." Ini dia menanyakan itu dalam posisi sudah hijrah atau mau hijrah atau membina hijrahnya dia, pengen baiknya dia. Terus saya bilang, "Loh ya jelas." Loh jelas kenapa? Begini loh, Allah Subhanahu wa taala itu kalau ingin menginginkan hamba tersebut semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat-nikmat yang menjauhkan dia dari Allah. Tapi ketika akan berbuat baik, maka akan diberi ujian oleh Allah. Kon niku baik-baikmu iku temenan ta? Temenan ta kan? Nek temenan ya tak uji. Mau mengetes kesungguhan kita, diujilah kita sama Allah. Lah kon saiki iki dalam keadaan diuji sama Allah. Kon niku bener-bener apa enggak? Lah nek kon enggak bener-bener kon putus di jalan ya berarti memang tekadmu niatmu enggak bulat gitu. Tapi kalau kamu memang benar-benar, maka kamu akan menghiraukan itu semuanya. Jadi seperti itu. Akhirnya nggak tahu orang itu kemudian bagaimana, nggak Allahu a'lam. Karena saya juga nggak kenal arek itu. Ya. Yang pasti anak itu mau WA saya, ya mungkin anak grup, bukan anak grup, anak orang yang kenal atau follower saya lah ibaratnya. Seperti itu. Kemudian ihanah. Ihana itu apa? Ihana itu adalah penghinaan dari Allah. Musailamatul Kadzdzab didatangkan ada satu anak atau satu orang sakit. Dibocoi oleh Musailamatul Kadzdzab. Kalau mungkin dibaca-bacai terus 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian meninggal, itu wajar hadirin. Berarti Allah tidak atau belum mengijabah daripada doa yang orang yang mendoakan orang yang sakit tadi supaya sembuh. Tapi Ki Musailamatul Kadzdzab siji hadirin. Orang tadi itu dalam keadaan sakitnya enggak sakit parah. Datang ke Musailamatul Kadzdzab minta doakan. Musailamatul Kadzdzab itu nabi palsu kan gitu. Datang, didungakno. Saya doakan iki sembuh. Begitu tangan diangkat mati wong iki. Lah iki rak siji iki kayak ngene iki berarti apa? Oh iki penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah Musailamatul Kadzdzab jalan, ada sumur. Minum sumur ini padahal ya rodok kena. Ibaratnya minum, kalaupun minum pun masih ada zat kapur yang bisa ditahan hadirin. Minum. Oh banyu ini abot berat. Ada banyu itu ya air yang ringan diminum itu ada. Bukan seperti yang ada manis-manisnya, bukan ya. Apa itu mineral apa ya. Enggak, ini air diminum itu ringan gitu loh. Ya ringan diminum. Tapi ini air diminum itu ya ada berat-beratnya, tapi masih menghilangkan dahaga, masih enak. Musailamatul Kadzdzab itu langsung ini, saya kan nabi. Enggak, ditanya sama satu orang. Nabi Muhammad itu pernah meludahi sumur yang berat. Banyak zat kapurnya dan lain sebagainya, rasanya enggak enak. Diludahi oleh baginda Nabi Muhammad. Ketika diludahi oleh baginda Nabi Muhammad, airnya itu berubah menjadi air yang air yang segar. Wahai Musailamah, kamu kan nabi katanya. Jadi wong polos itu. Kamu kan nabi, coba ini ludahi supaya menjadi enak. Didoni tambah asin hati. Iki banyu tambah gak karuan. Iki Musailamatul Kadzdzab dan banyak sekali yang seperti ini. Tapi ngono-ngono itu orang itu kenapa? Ada satu orang yang mengatakan seperti ini. Dia dulu sahabat Nabi Muhammad, tapi karena sukunya itu dari Bani Rabi'. Sedangkan Nabi Muhammad kan Mudhar, itu pecahan dari atas. Kabilahnya Nabi Muhammad itu Bani Mudhar. Kabilahnya orang Musailamatul Kadzdzab itu Bani Rabi'. Ya. Ada salah satu sahabat Nabi Muhammad itu dari Bani Rabi'.
Nabi ikut Nabi Muhammad, sahabat jadi sahabat, dimuliakan dengan sahabat karena gabung dengan dengan Nabi Muhammad. Enggak taunya ketika Musailamatul Kadzab ngaku nabi, dia dengar seperti itu, lalu dia pulang ke Najd. Najd itu Riyadh, Dammam dan lain sebagainya. Balik ke sana, terus kemudian apa yang dilakukan? Kemudian dia mengingkari Nabi Muhammad. Yartad, murtad daripada ajaran Nabi Muhammad, melok Musailamatul Kadzab. Pas perang tadi ditanya, ketangkap iki wong. Perang dengan apa? Dengan para sahabat itu yang kan Musailamatul Kadzab kan diperangi oleh para sahabat. Ditahan itu orang. Ditanya, kamu kan dulu sahabat, iman kepada Nabi Muhammad. Lah kok saiki kon melok Musailamatul Kadzab? Apa kata jawabannya dia? Jawaban dia adalah sidqil mudhar, apa namanya? Kadzabul mudhar khair min sidqi, kadzabul rabi' khair min sidqil mudhar. Pendustanya Bani Rabi', suku Rabi' itu lebih baik daripada orang jujurnya Bani Mudhar. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena ta'assub hadirin. Kefanatikan. Makanya saya ini selalu menganjurkan, ojo terlalu fanatik. Cinta luar biasa dan lain sebagainya itu gak masalah. Tapi kalau sudah fanatik, dikatakan at-ta'assub yu'mi anil haq. Orang yang fanatik itu akan buta daripada yang hak. Nah, kefanatikan ini yang pernah dialami oleh banyak orang yang kemudian salah satu daripada pemimpinnya itu ngaku nabi atau bahkan ngaku malaikat. Lia Eden. Loh kok disebut jeneng Beb? Ya gak apa-apa. Ini kan bukan gosip. Gosip itu dikru akhok, saudaramu. Itu ahok ya. Akhuka. Dikru akhika bima yakrahu. Nah, menyebut saudaramu dengan apa-apa yang tidak disukai itu adalah gosip. Tapi kan Lia Eden duduk sang dulur. Bukan saudara muslim. Jadi saya sebut namanya. Tapi saya tidak akan sebut banyak-banyak daripada detailnya. Ada ngono iku sik ngaku pertama iku ngaku Nabi Isa. Sebelumnya ngaku Nabi Siti Maryam hadirin. Mari ngono ngaku sapa? Ngaku Nabi Isa yang diturunkan. Ngono iku ya ana sing melok. Kan ajaib ya. Ya memang hidayahnya Allah itu luar biasa. Kadang-kadang yang bahkan tidak masuk akal sama sekali itu bisa terjadi. Ya. Contohnya, yang bisa terjadi yang nggak masuk akal ya. Saya ngeliat video di India. Di India itu ada kayak patung-patungan gitu, patungnya kecil gitu ya. Kayak patung gitu atau apa gitu. Arca lah, seperti arca-arca gitu. Itu keluar air hadirin. Iku anak wong iku lewat tuh metu banyu dijepe diusapno nang rai, dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Dikatakan ini adalah berkah. Enggak taunya diselidiki. Begitu diselidiki adanya apa? Iku asine wong bocor. Banyune iku netes jepe berkah. Kok netes yo pas nang rono iku lho. Ya dijebek barokah ya duduk barokah kayak gini banyu AC bocor. Dan banyak lagi yang luar biasa, banyak lagi saya ngelihat itu kadang-kadang lucu ya kadang-kadang bingung. Tapi di situ ya ternyata ya masih banyak orang pintar-pintar. Orang pintar-pintar. Ala kulli hal. Itu irhasat itu seperti itu. Ya. Dan orang memang dibutakan. Sampai akhirnya Lia Eden itu ngaku menjadi malaikat Jibril. Tidak bingung kan malaikat Jibril. Kan baca bahasa Arab gak iso kok malaikat Jibril. Kan lucu kayak gini. Tapi pengikutnya ya banyak. Pengikutnya ya ya banyak. Akeh pengikutnya. Kumpul ngono pengikutnya wong pira wong 100, 200 pira ngono. Lah pengikutnya kok gak anu. Loh kok pindah-pindah, kok dadi ngene. Wah, ini berarti gak bener. Apa kok gak ngomong ngono? Ya karena memang Allah SWT yudhillu man yasha, yahdi man yasha, wa yudhillu man yasha. Allah memberi petunjuk siapa yang Allah maui dan Allah memberi kesesatan kepada siapa yang Allah kehendaki, kan seperti itu. Dan itu adalah perkara-perkara
di luar kebiasaan atau di luar nalar terkadang. Wa ayatihi, dan ayat-ayat atau tanda-tanda adalah yang menunjukkan ala sidqihi, atas kejujuran atau kesungguhan atau kebenaran sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah anna man syahada, barang siapa yang menyaksikan ahwalahu, keadaannya. Keadaan siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au azgha ila sima akhbari, atau azgha yang fokus, yang meresapi, yang merenungi, ila sima'i akhbarihim, dalam mendengarkan kabar-kabar tentang baginda Nabi Muhammad al-musyramilah, yang diliputi ala akhlaqihi, atas akhlaknya baginda Nabi Muhammad, wa ahwalihi, dan keadaan Nabi Muhammad, wa adatihi, dan kebiasaan Nabi Muhammad, wa sajayahu, dan kedermawanan Nabi Muhammad, wa siyasatihi, dan siasat baginda Nabi Muhammad li asnafil khalq, untuk macam-macam orang. Nabi Muhammad itu tidak diutus untuk orang Mekah saja, bukan untuk orang Madinah saja. Enggak. Baginda Nabi Muhammad itu diutus juga untuk sekalian alam. Termasuk yang waktu itu datang adalah Bilal ibn Rabah, yang dia itu Habasyi. Orang Ethiopia aslinya Bilal bin Rabah. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah orang Persia, Iran zaman sekarang. Ada Mus'ab bin Umair. Bukan Mus'ab bin Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu orang Romawi, hadirin. Dan mereka semuanya itu ya mengikuti baginda Nabi Muhammad. Selain daripada Abdussalam, sahabat Abdussalam. Dan sahabat yang lain yang ada beberapa di antaranya adalah orang Yahudi. Yahudi asli ya. Yahudi asli. Seperti Abdussalam dan lainnya. Ada beberapa orang, tapi ada yang mengatakan bahwasannya dari kalangan sahabat yang Yahudi itu, murni Yahudi itu, cuman ada beberapa orang saja yang tidak bisa dihitung jari. Artinya nggak sampai melebihi hitungan jari gitu lah. Tidak sampai melebihi hitungan jari, sedikit sekali. Sampai ulama itu mengatakan kalau di zaman itu orang Yahudi banyak yang masuk Islam, maka sampai sekarang orang Yahudi itu banyak yang masuk Islam. Tapi ketika itu cuma Abdussalam dan beberapa 1, 2, 3 orang aja lah. Sehingga apa? Sehingga sampai sekarang orang Yahudi itu wong tekak. Orang keras kepala, dan memang terkenal untuk mengingkari perjanjian. Nek janji apapun perjanjiannya pasti yungkirul ahad. Mengingkari perjanjian, mengingkari janji, mengingkari itu sudah ada di dalam Al-Qur'an, sifatnya seperti itu. Wis janji-janji ambek Nabi Musa melok, iya saya perang. Begitu sampai ngarepe musuh, sami'na wa asaina. Ya, kami dengar dan kami asa, artinya tidak mengikuti, maksiat, kami mengingkari. Dan itu sudah wataknya dari dulu. Itu sudah watak yang sudah menurun mendarah daging. Makanya sampai sekarang itu perjanjian delok naik perjanjian di Palestina sampai Israel itu ping piro wisan. Ya tetep batal. Saking kita ini aja yang husnudzon. Kita aja yang husnudzon, apalagi di Palestina itu memang berhusnudzon. Ya siapa mana husnudzon? Padahal kita tahu wataknya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Macam-macam daripada golongan yang mengikuti baginda Nabi Muhammad. Wa qudihi iyahum ila ta'ah, dan membawa mereka semuanya kepada ketaatannya. Ma'amayuhka min ajaibi ajubatihi, dengan apa-apa yang dikisahkan tentang ajaib, keluar biasaan daripada ajubatihi, jawaban baginda Nabi Muhammad, fi madayikil as'ilah, daripada kesempitannya atau kesulitannya masalah. Lho sing takok ambek Nabi Muhammad itu bukan orang awam, hadirin. Yang tanya itu rahib-rahibnya. Tanya kepada Nabi Muhammad, lho kon apa kon gak melok Yahudi, kok gak melok Taurat? Kan itu memang jalannya Nabi Ibrahim juga. Dijawab ambek Nabi Muhammad, lho Nabi Ibrahim itu sedurunge Nabi Musa.
Taurat itu zamannya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu sebelumnya Nabi Musa. Bagaimana kamu bisa mengatakan Taurat itu adalah bawaan daripada Nabi Allah Ibrahim? Gak bisa, itu jawaban-jawaban yang banyak, bukan itu saja, banyak sekali. Jawaban-jawaban baginda Nabi Muhammad. Sampai ada jawaban itu yang memang dijawab untuk orang tersebut tapi tidak untuk umat Nabi Muhammad. Atau ilmu tersebut untuk orang yang A tapi tidak diberikan kepada orang yang B, atau kaum A dan kaum B. Dilihat orangnya. Makanya itu nggak bisa kalau ada satu orang ya, profesor misalnya, orang alim luar biasa, ngajar arek TK, stres. Maka yang diajarkan itu adalah maksudnya ilmu profesornya diajarkan anak TK. Tapi kalau profesor itu pintar, yang ngajari anak TK dengan ilmunya anak TK. Nabi Muhammad itu mengajarkannya itu sesuai dengan koridornya. Ya, koridor itu adalah keimanan itu tadi. Yang diajarkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang enggak diajarkan kepada seseorang yang lain, seperti orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang lain. Yang diajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak diajarkan kepada Abu Sufyan. Yang Abu Sufyan itu Islamnya di Fathul Makkah. Makanya Imam Abi Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah itu mengatakan, "Lau ta'lamuna ma fi hadza la darabtum hadza." Kalau kamu tahu apa isinya kepala ini daripada apa yang dipenuhi oleh baginda Nabi Muhammad, maka kamu akan menebas batang leher. Apa? Buat waras sesat aku. Seperti itu. Makanya Imam Al-Ghazali itu tidak menyampaikan beberapa hal sampai dia ujung-ujungnya mengatakan fahadhil mas'alah min dhimnil ilmil mukasyafah. Ini masalah adalah masuk dalam koridor ilmu mukasyafah. Sedangkan kami sekarang adalah mengajarkan ilmu muamalah. Muamalah itu luas hadirin, semuanya bisa. Tapi mukasyafah itu enggak semua orang bisa. Nah, siapa yang mengajarkan mukasyafah seperti ini? Seperti yang diajarkan oleh Al-Imam Ibn al-Arabi. Makanya Ibn al-Arabi itu ada beberapa ulama yang menyesatkan. Padahal beliau wali min auliyaillah, orang soleh, wali, tinggi derajatnya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena enggak nyampe, enggak nutut. Seperti halnya yang dialami Syekh Siti Jenar Al-Hallaj, ya. Manunggaling kawula Gusti atau wahdatul wujud. Nah itu diajarkan seperti zamannya Syekh Siti Jenar diparani sunan-sunan termasuk Sunan Kalijogo. Ya, datang kepada Syekh Siti Jenar. Lah ini masih penyebaran Islam. Nah, para wali-wali itu mengajarkan berimanlah kepada Allah yang Maha Esa dan lain sebagainya. Datang orang-orang Siti Jenar ngomong saya adalah Allah. Lah disembah saya Siti Jenar hari. Bukan saya Siti Jenar melakukan itu mengatakan saya adalah Allah itu adalah kesesatan. Enggak. Beliau itu sampai wahdatul wujud. Tinggi rasa cintanya kepada Allah sampai tidak menyaksikan yang lain kecuali adalah Allah. Kamu siapa? Saya Allah, katanya dia seperti itu. Itu manunggaling kawula Gusti. Apa manunggaling itu apa? Bersatu kawula Gusti bersama Allah. Ya bersatu bersama Allah dia dapatnya. Itu wahdatul wujud, menyatukan satu wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya dadi rek. Ya. Diparani, datangi oleh beberapa sunan, kalau salah Sunan Muria atau Sunan Kudus atau Sunan Kalijogo dan Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawabnya sih benar. Ya, ditanya apakah Syekh Siti Jenar mau ada, katanya. Syekh Siti Jenar enggak ada, yang ada Allah. Dadi hadirin. Waduh, tapai. Pengikutnya ya mulai banyak. Lah pengikutnya itu enggak sampai makom Syekh Siti Jenar. Dadi ini sesat pengikut ini. Nah terus bagaimana? Dadi sesat, sing disembah kok sapa? Syekh Siti Jenar. Orang Nabi aja nggak bisa digitukan. Nabi Isa diwara Yesus, Uzair diwara Ibnullah dan lain sebagainya dosa. Ya. Murtad bahkan, syirik bahkan. Ya. Makhluk kok dijadikan seperti Tuhan. Akhirnya
dihukumlah Syekh Tizi Jenar oleh para wali songo. Ya, para wali songo. Al-Hallaj ya gitu. Sampai Al-Hallaj kemudian dihukum oleh Qadhi Iyad atau Qadhi Iyad dipancung. Ketika dipancung juga masih menampakkan kekaromahannya. Seperti darahnya yang menyiprat itu membentuk lafzul jalalah, lafaz Allah. Bahkan terdengar secara samar-samar suara darahnya itu berzikir. Itu Al-Hallaj. Beda ya Al-Hallaj sampai Hajjaj baca ya. Hajjaj itu bengis, pejabat bengis. Al-Hallaj itu wali Allah yang mengalami wahdatul wujud atau manunggawiring kawula Gusti. Nah, seperti itu. Lalu kemudian wa bada'i tadbiratihi fi masalihil khalq, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa memberikan solusi fi masalihil khalq untuk kemaslahatan makhluk, wa mahasin isyaratihi, dan baik isyaratnya, fi tafsil, untuk mendetail zahir syara' daripada menjelaskan syariat. Mahasin isyaratihi, yang baik isyaratnya dalam menjelaskan tentang syariat. Alladhi ya'juzul fuqaha, yang mana para fuqaha saja, wal uqala, dan orang-orang pakar, an idraki awaili daqaiqiha fi tuli a'marihim, yang mana para fuqaha dan para uqala pakar daripada untuk menemui hasil, menjawab daripada hasil permasalahan tersebut, fitul a'marihim, pada awal-awalnya bahkan sampai sepanjang umurnya nggak bisa menyelesaikan itu masalah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu bisa menyelesaikan itu permasalahan. Makanya ada orang pakar, kalau nggak salah Michael Hart atau siapa gitu, itu mengatakan, ini pakar ya, pakar penerima Nobel, pakar itu mengatakan, andaikan nabinya Islam, Nabi Muhammad, ini orang kafir lagi ya, orang kafir, kalau nggak Yahudi, kalau nggak salah, atau Nasrani, itu mengatakan andaikan nabinya orang Islam, yaitu Nabi Muhammad, hidup di zaman sekarang ini, di banyak permasalahan di dunia ini, banyaknya permasalahan di dunia ini, ya, jika beliau ada, beliau akan menyelesaikan permasalahan yang ada itu semuanya, seraya beliau duduk sambil meneguk secangkir teh. Ambil santai nih loh. Ini. Diselesaikan itu permasalahan sambil ngombe teh santai. Apa perbedaan teh sama kopi? Hah? Ono sing kopi kayak dawet ya ono. Legen. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu ya kalau sekarang sudah hampir tidak ada perbedaan. Kalau zaman dulu itu masih ada perbedaan. Kalau teh itu buat santai, kalau kopi itu buat mau bekerja atau mau melakukan aktivitas. Teh itu kayak santai, kopi itu buat kalau mau aktivitas. Saya kira tadi kuali, ayo nyantai yuk nang Giras, ngombe kopi. Hah? Enggak nyantai tadi ini. Itu perbedaannya. Saya kira jangan ada perbedaannya. Sesuai selera sekarang. Aku enggak doyan kopi, doyan teh. Ini doyan-doyanan. Walam yabqa lahu raibun wala syakun, dan tidak tersisa keraguan ataupun syak fi anna dzalika, bahwasanya itu semuanya lam yakun muktasaban, tidaklah muktasab. Muktasab itu dengan usaha. Bihilatin, dengan cara hilah, yaitu dengan cara usaha atau dengan cara hilah itu kalau dalam bahasanya itu tipuan, bisa tipu daya ya, tipu daya. Itu hilah. Tapi di sini maknanya itu adalah sesuatu usaha atau dengan
Misalnya kalau ilmu dengan pembelajaran, kalau kaya dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Bihailatin tagumu bihal quwatal basyariyah, yang bisa dilakukan oleh kekuatan manusia. Itu semuanya tidak bisa dilakukan oleh kekuatan manusia. Yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad itu tidak bisa dilakukan oleh kekuatan manusia. Bal la yutasawwar dzalika, dan bahkan tidak tergambarkan itu semuanya illa bil isti'dad, kecuali dengan kesiapan. Minta yidi samawi, daripada kekuatan langit. Wa quwwati ilahiyah, dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilakukan baginda Nabi Muhammad itu sudah di luar batas kemanusiaan hadirin. Batas manusia, enggak bisa lagi sudah. Enggak bisa dilakukan dari batas manusia. Banyak sekali. Ya. Sahabat yang ape niru Nabi Muhammad ya akhirnya jatuh pingsan. Ya. Ada satu Rasulullah SAW tidak makan sehari, 2 hari, 3 hari. Ya. Enggak tanya apa? Kesipul. Nggak taunya apa? Nggak taunya orang itu sahabat mau nyuntuh. Saya mau nyuntuh Nabi Muhammad, terus saya akan berpuasa dan lain sebagainya. Habis Nabi Muhammad dilarang. Ojo, innama ana bitu ya, ud'im wa usqi. Sesungguhnya saya ini dalam keadaan ya, saya itu malamnya itu diberi makanan oleh Allah. Makanannya itu pangananku dikai apa kabuli tadi, dikai sego campur, enggak. Nabi Muhammad itu beda. Beliau itu kalau sudah berhubungan dengan Allah itu rasanya semuanya kenyang hadirin. Wong wali-wali ning ngono kok. Kita jelaskan yang masalah Imam Muhammad bin Ali Jamalul Lail. Kita jelaskan juga Syekh Muhammad Al-Jazuli, pengarang daripada apa? Dalailul Khairat. Beliau ke sholawat tok wis hilang. Hausnya hilang, laparnya dan lain sebagainya. Ada di antara mereka yang baca Al-Qur'an itu sampai terasa kenyang. Sehingga kalau siang Ramadan mereka tidak baca Al-Qur'an. Wedi apa? Wedi gak krasa poso nih. Nah, kalau kita kayak gitu ya kesempatan, Rek. Jadi seperti itu hadirin. Wa anna dzalika la yutasawwar lil kadzdzab wala mulabbis. Dan sesungguhnya itu tidak tergambarkan untuk orang pendusta ataupun orang yang mulabbis, yang bikin-bikin, yang buat-buat. Bal kanat samailuhu wa ahwaluhu, dan akan tetapi sifat-sifatnya dan keadaan-keadaan Rasul SAW syawahid, adalah kesaksian qati'atan yang pasti, bisidqihi, dengan kejujuran atau kebenarannya. Hatta anal arabiyyal kuha, sampai ada seorang Arabi yang Arabi yang sejati ngono ya. Sing benar-benar Arabi. Ibaratnya wong desa ning ngono lho. Yang sudah enggak paham apa-apa. Karena yarahu, ketika melihat Nabi Muhammad SAW, fayaqul, maka dia mengatakan, wallah ma hadza biwajhin kadzab. Ini bukan ma hadza wajhal kadzab. Ini bukan mukanya orang pendusta. Karena orang Arabi itu, mereka itu tidak belajar kitab hadirin. Orang Arabi itu yang dipelajari itu adalah pelajaran daripada tanda-tanda alam. Pernah saya sampaikan itu tentang qawafi. Ya, qawafi. Qawafi itu adalah orang-orang yang bisa melihat tanda-tanda ini dan menyamakan dengan tanda-tanda itu dan menjawab sesuatu dengan tanda-tanda. Itu toko kitab hadirin. Kenal watak wong ini itu kasyaf, tapi apa? Karena belajar daripada tanda-tanda itu tadi. Makanya baginda Nabi Muhammad itu memasukkan, termasuk qawafi itu bisa dijadikan menjadi faktor pendukung untuk penentuan nasab. Ya. Sampai akhirnya pada akhir zaman itu ya dijadikan DNA. Kemudian DNA itu kalau DNA itu dijadikan faktor penentuan nasab. Pendukung, bukan menentu, pendukung nasab. Ya, seperti itu. Kalau kekurangan bahan, misalnya kekurangan bahan, kekurangan saksi, kekurangan bukti,
maka DNA itu bisa dijadikan faktor pendukung, tapi tidak bisa menjadi faktor penentu. Paham ya? Sudah pernah saya kasih contoh itu. Cuman ini ada wajah-wajah baru, saya kasih contoh lagi. Apa itu? A dan B, si Z dan si Maryam, atau Z dan si Hindun pacaran, tidak menikah. Kemudian punya anak di luar nikah. Kalau dites anak ini DNA-nya bagaimana? Hah? Sama enggak dengan si Z dan si Hindun? Tapi apakah anak ini dinasabkan kepada si Z dan si Hindun? Tidak. Iki anake sapa? Kalau kata orang-orang dulu dan para ulama-ulama dulu mengatakan hadza walad syaitan. Iki anake setan. Jadi anaknya si Z dan anaknya si Hindun. Enggak, kenapa? Karena Z dan si Hindun itu dalam pengaruh setan gitu. Jadi iki anaknya setan. Tapi yang menjadi pertanyaan, Z dan si Hindun kawin. Ini lain cerita ya. Z dan si Hindun kawin. Punya anak, anggap namanya Amr. Amr kawin dengan si Maryam. Lalu kemudian punya anak. Anak tersebut dites DNA-nya. Ternyata tidak sama dengan DNA-nya si Z, kakeknya. Tidak sama. Atau kecocokannya itu di bawah atau sama dengan 50%. Bukan 99,9%. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah anaknya si Amr itu adalah cucunya si Z? Cucu, hadirin. Lu kan saya DNA nih, nggak harus DNA-nya satu, beda. Tapi karena faktor pernikahan ini yang menimbulkan, yang melegalkan nasab tersebut. Jadi seperti itu. Dan itu nanti ada qawafi. Qawafi itu orang Arabi mengatakan qawafi itu adalah hampir 99% benar. Dan qawafi itu orang Badui tadi itu ketika melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad ngomong, ini wajah nggak pernah dusta. Atau ini wajah bukan wajahnya pendusta. Artinya wajah orang yang jujur. Fakana yashhadu lahu bisidq, dan dia menyaksikan akan kebenarannya dan kejujurannya bimujarradi syama'ilihi, dengan mujarrad, dengan hanya mendengar daripada sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Fakaifa man syahada, bagaimana orang itu menyaksikan langsung daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Wa ma rasa ahwalahu, dan kumpul dengan dalam keadaannya bersama baginda Nabi Muhammad fi jami'i masadirihi, dalam segala tindak tanduknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama auraduna ba'da akhlak, dan sesungguhnya saya akan mendatangkan sebagian daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad, litu'raf mahasinul akhlak, untuk diketahui akhlak-akhlak yang baik, waliyutanabbah, dan untuk diwanti-wanti atau diawaskan atau diingatkan, waliyutanabbah, untuk diingatkan, bisidqihi, untuk kejujurannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa uluwi mansabihi, dan tingginya derajat atau pangkat Nabi Muhammad SAW, wa makanatihi, dan kedudukannya al-azimah, yang agung, indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atahullah jami'a dalik, karena Allah yang mendatangkan itu semua. Wa huwa rajulun ummi, Rasulullah SAW itu adalah seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Lam yumaris al-ilm, tidak berkumpul atau tidak melakukan kajian-kajian ilmu, enggak belajar. Walam yutali al-kitab, dan tidak pernah memutalaai atau mentelaah kitab. Walam yusafir qatu ila fi talabil ilm, dan Nabi Muhammad itu enggak tahu mondok, enggak tahu nyantri, enggak tahu berangkat belajar. Walam yazal baina adharil juhal, dan masih Nabi Muhammad SAW itu ada di kawasan atau lingkungan orang-orang yang bodoh, minal a'rab, dari kalangan Arab, yatiman dha'ifa, dalam posisi yatim, lemah, mustad'afan, yang dianggap lemah, orang lemah, kaum lemah. Famin aina hasallahu, maka dari mana dia baginda Nabi Muhammad mendapatkan mahasinal akhlak, akhlak yang baik, wal adab,
dan etika, wa ma'rifatul masalih, dan makrifat tentang apa yang baik dalam ilmu fikihnya atau pemahamannya. Masalan, faqad duna ghairihi minal ulum, daripada selain daripada ilmu, fadlan min ma'rifatillah, lebih lagi daripada mengetahui Allah Subhanahu wa taala, wa malaikati, dan para malaikatnya, wa kutubi, dan kitab-kitabnya, wa ghaira dzalika min khawasin nubuwah, dan selain daripada itu dalam atau tentang kekhususan para nabi. Dari mana Nabi Muhammad dapat itu semuanya? Enggak mungkin. Nabi Muhammad itu tidak membaca, tidak menulis, dan lain sebagainya. Enggak. Tapi tidak menulis, tidak membaca itu bukan menjadi suatu kehinaan. Itu kalau untuk Nabi Muhammad menjadi suatu Lho ngene lho, Nabi Muhammad gak belajar ae iso ngalahno wong-wong pinter, iso ngalahno ulama. Ya apa nek belajar? Ya enggak ana apa-apa ulama tambahan. Ya. Enggak belajar ae ulama-ulama kalah apa nek belajar. Oh enggak belajar aja santrinya saja sudah menjadi ana Madinatul Ilm wa aliyun babuha. Sayyidina Ali ku wong paling pinter zaman itu. Sampai kalau ulama ada yang mengatakan, ya, kalau Sayyidina Ali itu ditanya bagaimana caranya naik ke bulan, dijawab oleh Sayyidina Ali. Saking pinternya Sayyidina Ali. Dijawab oleh Sayyidina Ali. Iku santri ini Nabi Muhammad. Kiai ini ya Nabi Muhammad iku mau. Paham ya? Paham kita. Walaula sarihul wahyu, kalau bukan gara-gara wahyu, wa min aina lil bashar istiqlal bidzalik, maka dari mana manusia bisa melakukan seperti itu? Enggak mungkin. Iku adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat berkah daripada berkah Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad, amal akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila ruhul Hajj Ali Hasan bin Haji Dakir, Haji Naimah, Haji Naimah binti Haji Santun, Haji Maiti Rabbi, Haji Kamsu, Haji Sumi, Haji Sima bin Muhammad Tayyan, Haji Kamsu, Haji Munayyar, Haji Bakir, Haji Abdul Rauf, wa ila ruh Nabiyyah binti Munayyar, wal marhum Nafan al-Farisi bin Haji Abbas, wa Abdul Hadi bin Haji Munayyar, Haji Mujib bin Haji Kamsu, Imam Rahmawati binti Haji Samin, wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Anallahu yataghashshahu bi rahmah wa maghfirah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة رد أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول رسولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا تطس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Ada yang mau bertanya silahkan. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ini secara global ya, karena saya tidak tahu perjuangannya seperti apa dan sebagainya.
mungkin ini bisa dipelajari. Ada satu orang, setiap dia kepingin apapun ngomong sama orang tuanya. Baik kalau orang tuanya itu baik. Kalau orang tuanya itu mendukung itu baik. Tapi kalau dia lihat bahwasanya orang tua saya ini nggak bakal dukung, jangan cerita. Jangan cerita, karena ceritamu adalah menghambat daripada usahamu. Engkau kurang ajar, nggak kurang ajar itu namanya. Itu bukan kekurang ajaran, tapi kalau kurang ajar itu kalau kita ngomong sama orang tua saya, misalnya, Pak, Bu, saya mau jualan bakso misalnya. Wong tua ini nggak, orang bapak dan ibu ini tahu bahwasannya anak ini si anak tahu orang tuanya nggak bakal ngizinkan. Tapi tetap ngomong, Pak, Bu, saya mau jual bakso. Kira-kira orang tuanya melarang apa enggak? Melarang. Si anak tetap nekat. Itu namanya durhaka. Karena bapaknya sudah dan ibunya sudah melarang. Sekarang misalnya, si anak itu tidak izin, tidak ngomong, bukan izin ya, karena tidak membutuhkan izin, karena sudah balik, dewasa dan lain sebagainya. Kalaupun mau bilang itu cuma mengabari saja. Tapi kalau keluar kalimat daripada orang tuanya, maka itu adalah perintah dari orang tua. Si anak gak ngabari. Tuku rombong, tuku tenda dan lain sebagainya, buka bakso. Orang tua ngelihat, loh, nak apa kok buka bakso? Kira-kira si anak ini dosa enggak? Enggak berdosa, karena tidak ada urusannya dengan orang tua. Itu adalah haknya si anak. Oh iya Bu, saya menilai ini adalah baik. Loh, ojo nak, wis kadung Bu. Selesai. Kecuali nanti bapak ibunya melarang. Makanya itu ada beberapa hal yang tidak perlu kita ini ngomong sama orang tua kita. Maaf, bahkan ada ucapan, ada pendapat ulama atau ucapan ulama, bukan pendapat ya, ucapan ulama yang mengatakan kalau si anak itu laki yo, lanang yo, lanang. Tapi ini tidak berlaku untuk sohibul bait ya. Iya. Kalau si anak, karena urusannya tahu Pak Ari. Kalau si anak ini kemudian melihat seseorang perempuan, lalu dia itu cocok dan dinikahi, maka itu adalah si anak-anak, haknya anak sila. Kewenangan anak si laki, karena si laki nggak perlu wali, tapi itu kewajiban untuk perempuan. Sampai suatu ketika kalau bapak ibunya itu ngomong, anak itu cinta, bucin dulu, anak bucin, budak cinta sama ini istrinya. Lalu bapak ibunya ngomong, ceraikan anakmu. Kira-kira diikuti apa enggak? Hah? Temen dah. Kira-kira diikuti apa enggak? Dilihat. Kalau anaknya ini sekiranya diikuti, lalu kemudian dia akan menyesal dan lain sebagainya, maka tidak usah diikuti. Kenapa? Karena ini wewenang anak. Tahu apa yang dilakukan anak, apa yang dirasakan anak. Jadi tidak perlu diikuti. Tapi ya terus ngono ya tetap baik ambek wong tua. Duduk langsung terus minggat, aku akan pergi bersama istriku menjauh darimu Bapak Ibu. Enggak. Tetap baik ambek wong tua. Jadi seperti itu. Jadi perjuanganmu adalah perjuanganmu, bukan perjuangan orang tuamu. Makanya nggak perlu sampai izin, Bu, sampai hari waduh nyesel apa, oh aku kati ngomong. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, a'inu ala hawaijikum bil kitman. Bantulah untuk menyelesaikan hajat-hajatmu itu dengan cara menyembunyikan. Menang. Dibantu insya Allah oleh Allah. Nah, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika